Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam, Bapak Ibu dosen, Kakak asisten dosen, dan juga teman-teman yang menyaksikan video ini. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok C4 akan melakukan presentasi dari produk yang kami buat yaitu Monitor Desk Organizer. Perkenalkan saya Josephine Sekardo Salatikmana Putri dengan NPM 2306122268 dan rekan-rekan saya. Saya Nagrisya Manurung dengan NPM 2306-12271. Saya Ibu Nugraha Arya Prawira, NPM 2306-12503. Jadi yang akan dibahas dalam presentasi kami yang pertama adalah definisi masalah, kemudian identifikasi desain, lalu desain konseptual, yang keempat adalah desain secara detail, yang kelima evaluasi performansi hasil kompetisi desain, dan yang terakhir adalah ringkasan. Yang pertama ada rumusan masalah. Kenyamanan merupakan aspek yang menunjang kinerja. Salah satu hal yang membuat seseorang merasa nyaman ketika bekerja adalah kerapihan meja dan ketersediaan space untuk melakukan berbagai pekerjaan di atas meja. Terkadang karena hektik, banyak orang meletakkan barang sembarangan dan akhirnya lupa di mana menaruh barang tersebut karena terlalu banyak barang di atas meja. Selain itu, terkadang stakeholder merasa pegal ketika harus menunduk saat bekerja menatap monitor. Berdasarkan hasil brainstorming yang diperoleh dari masing-masing individu kelompok, diperoleh solusi yaitu stakeholder memerlukan sebuah benda yang dapat digunakan untuk meletakkan monitor sekaligus peninggi monitor agar stakeholder dapat lebih nyaman ketika bekerja. Selain itu, produk ini memiliki space untuk menyimpan alat tulis, buku, tisu, serta berbagai peralatan kantor. Produk juga harus dapat menghemat tempat supaya stakeholder lebih leluasa dalam bekerja dan menggunakan warna netral agar menonjolkan kesan estetis serta sesuai untuk segala warna ruangan. Selanjutnya adalah identifikasi desain. Yang pertama menggunakan objective tree. Nah, dalam objective tree ini, hal pokok yang ingin dicapai adalah kerapian, keefisienan, kualitas, dan juga penampilan. Kemudian adalah black box. Kemudian yang terakhir adalah transparent box. Di sini inputnya adalah material dan energi manusia. Kemudian operasionalisasinya yang pertama adalah dengan menyiapkan, kemudian meletakkan, dan yang terakhir adalah menyusun, semuanya menggunakan energi manusia. Dan yang terakhir adalah outputnya yaitu menampung dan merapikan banyak barang sesuai dengan kelompoknya. Kemudian yang keempat adalah function analysis. Untuk function analysis ini, produk harus mampu memberikan kerapihan, yaitu dengan menghemat tempat. Caranya adalah dengan membuat produk yang pas diletakkan di atas meja. Kemudian mampu menampung berbagai macam benda. Caranya adalah dengan membuat produk yang mampu mengelompokkan benda. Selanjutnya, memberikan kenyamanan. Untuk memberikan kenyamanan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah dengan menciptakan kesan estetis yang nyaman dipandang mata. Caranya adalah dengan membuat desain sederhana dengan warna yang netral. Kemudian adalah menciptakan kenyamanan secara fungsional. Caranya adalah dengan membuat produk dengan desain ukuran ruang yang cukup. Untuk desain konseptual, kami memperoleh konseptual ini dari performance specification, morphology chart, dan skala penilaian 4 titik. Jadi, kami mendapatkan 12 kemungkinan. Bisa dilihat, kami menampilkan material kayu, handle bulat, kaki menyatu, penutup tisu horizontal. Lalu ada material kayu, handle persegi, kaki terpisah, serta penutup horizontal. Untuk selanjutnya bisa dilihat juga di sini yang lainnya yang tidak bisa kami masukkan. Kemudian untuk desain yang terpilih dari 12 kemungkinan tersebut, yang dipilih adalah alternatif nomor 6 dengan jumlah atau total nilai tertinggi yaitu 256,25, yaitu produk dengan material kayu, handle lubang, kaki menyatu, dan menutup tisu horizontal. Kenapa terpilihnya alternatif nomor 6? Karena menurut teman kami yang mengisi dari kelompok lain itu yang pertama material kayu, karena material kayu ini mudah diperoleh, dan juga untuk kaki menyatu karena produk ini kan nanti akan
menopang berbagai benda seperti monitor, buku, dan lain-lain, sehingga kaki menyatu diharapkan produk ini lebih kuat dan kokoh. Kemudian untuk handle berbentuk lubang, karena handle berbentuk lubang itu tidak memakan tempat dan juga lebih mudah untuk dibuka. Kemudian untuk tempat tisu horizontal, dipilih tempat tisu horizontal karena memudahkan ketika membuka dan juga Lalu ada cara kerja. Yang pertama, letakkan produk di atas meja, lalu letakkan monitor di bagian atas produk, lalu letakkan benda seperti alat tulis, kabel, tisu, buku, dan lainnya di setiap slot yang disediakan. Berikut adalah video cara kerja dari produk kami. dapat dilihat juga slot-slot yang ada. Jadi untuk di bagian atas terdapat slot untuk alat tulis dengan sekat di bagian tengahnya. Kemudian untuk bagian atas ini untuk menopang monitor atau tempat monitor. Kemudian ada tempat tisu. Kemudian di sini ada slot untuk menampung buku, kertas, dan lain-lain. Kemudian untuk di laci bisa digunakan untuk menyimpan kabel, penjepit, atau alat-alat lainnya. Kemudian di bagian bawah ini terdapat slot kosong, bisa digunakan untuk menyimpan keyboard ketika tidak digunakan. Selanjutnya ini merupakan detail desain, pandangan khusus. Ini merupakan pandangan tampak depan, kemudian tampak samping, dan yang terakhir adalah tampak atas. Untuk hasil analisis eksperimen modelnya, di sini kami memakai ilmu fisika untuk mencari berat beban dan tekanan benda. Rata-rata berat monitor adalah 2,5 sampai 4 kilo. Berat beban ini akan sangat berguna untuk menentukan material produk yang akan digunakan. Jadi dalam menentukan berat beban ini kami menggunakan rumus W M kali G. Jadi produk yang kami buat ini akan dapat menampung beban sekitar 24,5 sampai 39,2 Newton. Lalu untuk tekanan bendanya harus mampu menahan tekanan yang diberikan oleh benda-benda di atasnya. Alas produk yang bersinggungan langsung akan memiliki panjang 0,38 meter dan lebar 0,20 meter, sehingga luas yang kami dapatkan adalah 0,076 meter persegi. Di sini untuk menentukan tekanan bendanya kami menggunakan rumus P sama dengan F per A. Untuk karakteristik materialnya, material digunakan adalah multiplex wood dari kombinasi kayu sangon dan kayu mahoni. Kayu sangon memiliki density 320 sampai 640 kilo per meter kubik dan kadar air 15%. Sedangkan kayu mahoni memiliki density 550 sampai 650 kilo per meter kubik. Kami juga memakai ilmu matematika dalam analisisnya. Produk monitor desk organizer yang dibuat memiliki kisaran panjang 50 cm, lebar 20 cm, tinggi 15 cm, sehingga kami memakai rumus untuk mencari volumenya adalah P kali L kali T. Nah, dalam membuat produk monitor desk organizer ini, langkah-langkah yang sudah kami lakukan adalah yang pertama tentunya menyiapkan alat dan bahan, lalu mengukur kayu sesuai kebutuhan, memotong kayu sesuai dengan ukuran, menghaluskan tekstur kayu dengan kertas pasir, mengelem kayu agar setiap partnya menyatu, memaku kayu agar yang telah dilem lebih kencang, lalu memvarnis kayu agar memberikan desain warna yang lebih bagus. Nah, kelebihan dari produk kami ini mampu memberikan kerapian ketika bekerja, mampu menampung berbagai benda karena memiliki banyak slot penyimpanan, tidak memakan ruang. Lalu spesifikasi produk kami ini memiliki dimensi 50 cm kali 15 cm dan dikali 20 cm. Produk kami ini kokoh, lalu memiliki warna yang netral. Dapat dilihat dari gambar yang kami tampilkan. Pada gambar untuk di sisi kiri ini merupakan produk yang kami rancang di SolidWorks, kemudian untuk di bagian kanan merupakan produk yang kami buat dan sudah jadi, sehingga dapat disimpulkan bahwa produk kami ini
sesuai atau mirip dengan rancangannya. Selanjutnya adalah pengalaman pembelajaran. Pengalaman pembelajaran yang kami peroleh adalah berdinamika dan bekerja sama dengan anggota kelompok, baik dalam proses perancangan maupun proses manufaktur. Selain itu, kami juga belajar untuk mengoperasikan berbagai peralatan-peralatan baru dan juga kami mengasah kreativitas kami dan kami lebih peka terhadap lingkungan karena kami menjadi POV dari stakeholder tersebut. Berikut akan kami tampilkan video singkat mengenai proses pembuatan produk kami. Sekian dari kami, terima kasih. Atas kekurangannya kami memohon maaf yang sebesar-besarnya.